kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran yang biasanya kita laksanakan dengan luring ya atau offline, ini kita lakukan dengan secara online atau daring. Nah, terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran ini sudah ada form yang pertama saya menyampaikan terima kasih sekali kepada Bu Wulan dan tim ya, Bu Wulan dan tim sudah menyampaikan isiannya melalui form. Nah, untuk singkatnya atau teknisnya mungkin langsung kita bahas nggak satu-satu ya, tapi kita bahas secara kita cari yang kira-kira ada kendala dan permasalahan aja, yang sudah pasti tentu nggak perlu kita bahas lagi. Ini dari Kebumen, selamat datang dari Kebumen, sudah bergabung Bu Ratna ya, Bu Ratna. Kalau bisa ada ditampilkan picture-nya gitu ya. Biar nanti kalau di screenshot Mas Ngatiman belum familiar dengan Teams ya Bu ya. Nah itu sudah ada Bu Ratna. Nah ini kita bahas secara bersamaan aja ya, karena itu sama-sama Kemenak. Saya rasa permasalahan problem solving dan kendala-kendala itu hampir sama ya, termasuk juga terkait dengan efisiensi juga hampir sama. Sudah siap ya kita bahas satu-satu ya, Ibu Wulan sama Bu Ratna. Halo. Ya Pak. Sudah siap ya kita bahas satu-satu aja. Iya Pak. Nah ini kelihatan ya share screen saya, Mas Ngatiman kelihatan. Nah ini yang kelihatan Bapak. Yang Kemenak Kebumen nanti sama sih dengan Kemenak Purworejo. Mengenai pagu kan sudah pasti ya. Kemudian nilai IKPA 2024. Nah ini saya mengapresiasi juga untuk Kemenak Purworejo ya, kemarin dapat nilai IKPA terbaik kalau nggak salah ya. Dapat nilai IKPA terbaik. Kemudian sabutnya Kebumen juga sudah 100% ya. 100%. Kemudian Erpata nggak ada Erpata. Kemudian Erpata Paguminas kok ini Pekalongan, sorry. Ini ada Paguminas ya 12 miliar ya. 12 miliar. Betul ya, 12 miliar ya Paguminas. Mohon izin dari Kebumen Bu Ratna ya. Iya. Yang Paguminas kemarin itu revisinya selesai tanggal berapa Nji? Oh ya, sebentar. Masih ingat nggak? Sebentar Pak. Ini. Halo, Assalamualaikum. Iya. Kene lah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin selesai revisi Paguminas tanggal berapa ya, Bu? Terlambat nggak? Nggak ya? Untuk penyelesaian Paguminas itu kemarin bulan Januari, cuma dari Satker 417326 itu belum bisa terselesaikan karena di Satker, sisa anggaran di Satker tidak mencukupi. Oh, tidak mencukupi. Kami sudah mengajukan usulan ke wilayah, tapi dari wilayah juga belum bisa mencukupi, jadi usulannya diajukan ke pusat, tapi sampai sekarang belum ada info lagi. Tapi berarti ini belum itu ya, masih dalam proses ya? Belum terselesaikan ya? Yang fungsi pendidikan belum terselesaikan. Kalau yang fungsi agama sudah. Ini nanti revisinya berarti kan revisi eselon 1 ya, Bu ya? Betul. Ya. Oke. Berarti secara administratif di Kemenak nggak bermasalah kan ya? Di Kemenak.
Nggak ada. Oke, lanjut. Tahun ini nggak ada infrastruktur ya Bu ya. Tahun yang sekarang tuh ya kecil sekali belanja modalnya kelihatan. Nah, kemudian terkait dengan efisiensi, berapa Bu yang diefisienkan Bu? Totalnya 300. Halo, nggih. 317 juta ya. 317.117.000 rupiah. Itu untuk kegiatan apa aja ya, Bu? Itu untuk kegiatan PN itu ada FKUB itu dihemat 50%, kemudian untuk non operasional itu ada rapat-rapat yang diselenggarakan di kantor, kemudian ada beberapa alokasi yang di operasional seperti pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, ATK, Perjadin, dan keperluan kantor. Oke. Gini, efisiensi ini kira-kira kan Kemenak juga punya output prioritas ya. Kalau di sini kan dikatakan berpengaruh ya terhadap pencapaian output. Terhadap output yang prioritas banget ya, misalkan kayak layanan-layanan apa sih kalau di KUA gitu ya, itu kan layanan-layanan yang sangat mendasar. Itu berpengaruh nggak Bu dengan adanya efisiensi ini kira-kira? Kalau di KUA itu kan kita beda satkernya ya Pak. Oh, Di beda satker. 417 gitu, Oh, bukan di 327. satker ini ya. Bukan di satker ini ya. Dan iya, bukan di satker ini. Jadi kalau di satker ini yang prioritas apa Bu? Yang prioritas itu bantuan operasional FKUB itu prioritas nasional. Tapi kita dihemat FKUB yang ini ya. FKUB apa sih singkatannya? Forum Kerukunan Umat Beragama. Oh iya. Oh, itu urgent juga ya, sangat urgent ya. Itu dihematnya berapa ini? Dihemat 50%. 50%, lumayan banyak banget. Dari 50 juta. Tapi ini ya kayaknya nggak ini kan nggak, maksudnya nggak signifikan. Maksudnya untuk pencapaian outputnya gitu. Iya, tetap tercapai ya. Artinya tidak banyak berpengaruh banget lah maksudnya. Gitu ya. Paling mungkin yang berpengaruh di administrasinya di Kemenaknya ya. Di dukungan manajemen itu, di operasionalnya gitu kan. Dukungan operasional Kalau di Satker ini pernah ada pembatalan SPM nggak, Bu? Pembatalan SPM? Iya. Pernah ngalami nggak? Belum ya, kayaknya belum ya. Nggak ada, Pak. Enggak ya, enggak ada. Di catatan saya juga enggak ada sih. Saya mau ngecek aja. Takutnya pernah ada pembatalan SPM gitu ya. Jadi aman ya. Kalau untuk implementasi yang lain di luar di luar EPA ini ada kan, kita ada di JP 1, kemudian ada KKP ya, atau CMS. Kemarin terima kasih banyak Bu Ratna, saya lihat KKP-nya sudah mulai jalan juga ya. Sudah ada belanja ya. Sudah ada jalan. Nah, yang ini di JP1 ini kan ada koneksi dengan Sakti dan sebagainya macamnya. Sudah pernah transaksi nggak Bu? Yang terbaru ini? Yang terbaru? Yang 2025. Bendara yang terbaru 2025 pernah transaksi belum? Di JP1. Kemarin udah mulai. Kemarin sudah pernah transaksi 1 kali hari Jumat kemarin. Terus ada kendala nggak, Mbak? Bu? Ada kendala nggak, Mbak? Nggak ada, tidak ada. Bisa ya, bisa dieksekusi. Saya kemarin koneksi Saktinya yang dapat info dari Kejaksaan ke Bumen itu katanya tidak bisa dieksekusi di tingkat Saktinya ya, di modul komitmen gitu. Ini sudah mudah-mudahan yang sempat itu. Tapi sekarang bisa sudah.
Tapi sekarang sudah bisa. Kemarin Oh. sudah bisa transaksi. Oke, saya kayaknya harus ke sana, harus belajar ke Bu Ratna ini. Masa sih Pak? Kebalik Iya, ini. ya enggak. Kalau saya kan enggak mengoperasional kan ya. Jadi kalau langsung praktek langsung itu kan saya kadang-kadang kalau ditanyain satker nggak bisa ini terus kalau nggak bisa praktek langsung Begitu. jadi kurang mantep itu. Ya wis, oke. Ini saya rasa isian ini sudah sangat bagus ya untuk EPA-nya nanti ini bisa jadi apa namanya bahan bagi sebenarnya kewajibannya Kanwil ya, kita membantu Kanwil. Tapi memang kita diminta untuk EPA yang KPPN yang apa namanya satker yang di lingkup KPPN yang pagunya besar. Makanya kita memilih Kemenak ini karena kode satker ini yang pagunya termasuk 10 kategori pagu besar. Oke, terima kasih Bu Ratna dan tim. Mbak Mel. Okay. Mbak Mel, nah ini soalnya namanya Ratna. Iya. Dan Mbak Mel atas waktunya. Salam buat Pak Parsiman ya. Putus Pak jaringannya. Putus. Tuh, ya bis. Saya rasa cukup ini ya untuk Kemenak Kebumen sudah sangat bagus. Nanti kita coba ke Kemenak Purworejo. Ya, Kemenak Purworejo kita lihat. Suaranya terdengar, Pak? Maaf. Halo, terdengar suaranya? Suara-suaranya? Halo. Suara kami terdengar? Terdengar jelas, Pak Wulan. Terdengar, Bu. Oke. Mohon maaf, Pak, ini mukanya nggak terlihat, Pak, karena sedang ini udah terlihat. Oh, belum. Yang hilang, Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ketutupan Mas Hari. Maaf, jadi ini baru pertama kali pakai ini, Pak. Jujur aja saya nyarinya kamera udah tak setting, nggak bisa-bisa. Malah saya jadi pusing. Nggak apa-apa. Nggak ada rupa, nggak apa-apa ya, Pak ya. Nggak apa, yang penting ada suaranya. Suara saya terdengar ya, Bu Wulan. J, terdengar. Ini nanti Mbak Sikot ikut ke saya, Pak, karena tempat Mbak Sikot nggak keluar suara dan nggak keluar rupa. Sip, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau perencana nanti dijawab Mbak Sikot. Oke. Kita langsung aja, Ji. Langsung aja ya, Mbak Wulan, Bu Sikot. Nah, ini kalau yang realisasi, ini IKPA-nya kemarin dapat yang terbaik ya. Terima kasih banyak ini. Menyumbang IKPA yang besar. 99. Jadi saya nganter piagamnya nggak ada orang malahan. Oh, iya. Nggak kejanjian dulu, Pak. Saya nggak seneng janjian, senengnya langsung. Bisa diantar ya, Pak ya? Kan sudah tak antar tuh. Belum terima. Kami belum melihat. Lu masa udah lama loh itu. Siapa, Pak? Di TU, Bu siapa ya lupa saya. Ada di TU udah tak antar itu. Di haji apa di belakang? Di gedung haji apa di belakang? Di depan di belakang, yang di belakang, di gedung belakang. Oh, Bu Ari. Ya udah nanti kami tanyakan, Pak. Dicek ya, ini sudah lama udah mau sebulan ya, baik, kayaknya. terima kasih, Pak. Oke. Baik, Pak. Ini kemarin ini pagu minus sama ya, sudah selesai belum ya, Bu? Revisinya. Sama, Pak, dengan Kebumen. Sama dengan Kebumen ya. Jadi kami sudah kemarin diselesaikan dari tingkat Kanwil yang hanya diselesaikan di fungsi agama, yang fungsi pendidikan masih ada sebesar 4 miliar sekian. Tapi itu 4.851 itu adalah sesuai di sepan ya, Pak. Sesuai dengan belum kami bulatkan. Oke, berarti kan ini kalau di tingkat Kemenaknya nggak ada kendala lah ya. Ini tinggal menunggu revisinya aja ya dari kantor pusat. Nah, ini permasalahan kendala yang menyebabkan terjadi pagu minus karena ada tambahan PPPK dan sebagainya macamnya ya. Ya. Banyak kan Bu dulu kemarin. P3K yang baru kan dari awal pengusulan belum masuk. Belum terhitung kalau tidak salah. Terus waktu kita melakukan pengusulan data belanja pegawai itu juga ketika dipenuhi pagunya tidak sesuai dengan usulan kita. Jadi memang dari awal potensi pagu minus itu pasti sudah ada.
Oke. Tapi saya sih yang penting nggak mempengaruhi nilai IKPA ya. Ternyata nilai IKPA-nya juga cukup bagus. Kemudian upayanya ini juga sudah dijelaskan ya. Oke. Terus tahun ini nggak ada infrastruktur ya, memang kecil sekali belanja modal. Tidak ada. Oke. Itu pun Ini kami blokir Pak belanja modalnya. belanja modal diblokir. Untuk apa itu Bu? Yang diblokir itu? Belanja Iya, modal kami punya belanja modal 51 juta Mebeler sih Pak. Oh, Mebeler. Nah, kalau Mebeler kan berarti kan maksudnya tidak akan mempengaruhi apa kualitas output ya, kualitas output atau capaian outputnya. Ya Allah enggak. Oke. Ya kami nggak blokir semuanya kok, Iya. hanya sekitar berapa persen. Terus 14 juta. Ini terkait itu dengan aja Pak dari Kebumen. ya ngopi aja. Ini saya juga tadi mau nanya Kebumen, nanti nggak ada bahan buat Purworejo gitu ya. Saya nanya Purworejo aja. Ini maksudnya apa ya Bu? Mekanisme pengelolaan data guru yang ini, adanya evaluasi anggaran, perubahan mekanisme itu. Yang guru. Yang itu. Kan kita terkendala dalam penyerapan yang masih rendah ya. Jadi TPG itu kan ada perubahan mekanisme. Saya agak kurang itu yang apa pastinya, tapi ada gambaran besarnya aja nggak apa-apa. Intinya tuh jadi kalau TPG itu kan salah satu syaratnya dalam pencairan itu harus masuk dalam aplikasi itu Simpatika. Yang Simpatika. Ini aplikasinya Kemenak ya ini ya? Iya. Saya kok iya sih Pak kayaknya. Mungkin nanti dari Kebumen bisa membantu. Ya itu terjadi migrasi. Entahnya kayak dari Simpatika ke Emis itu penggabungan. Yang tadinya Emis itu kayaknya kalau nggak salah itu untuk data siswa apa ya saya lupa, terus Simpatika untuk guru lah ternyata itu digabungkan. Nah ini sampai sekarang belum ada, jadi tidak bisa intinya tidak keluar untuk apa ya Mbak Lela yang belum keluar di SK. Oh, SK. Jadi SK di Simpatika belum keluar, itu kan sebagai dasar untuk pembayaran TPG. Sementara kan kita kalau TPG itu kan sangat besar itu. Ya, jadi nilainya memang sangat mempengaruhi penyerapan. Iya, betul. Ya, itu syaratnya kan SK di Simpatika itulah. Sementara Simpatika sekarang berubah wujud ke yang mungkin masih membutuhkan waktu gitu loh, Pak. Itu kayak masalah nasional sih, Pak. Berarti nasional nih ya, sifatnya nasional. Saya yakin di Kemenak lain sama. Tapi untungnya untuk IKPA triwulan 1 kita relaksasi ya, jadi pokoknya semuanya nilai 100. Tapi nanti mudah-mudahan ini di triwulan 2 sudah bisa selesai. Maret sudah bisa sih Pak. Harusnya sih iya sebelum Lebaran itu kan baru rencana. Jadi sebelum Lebaran ya THR gitu kira-kira. Ya. Ini efisiensinya juga. Iya, itu juga mungkin nanti kan kalau sampai Maret belum cair ya terkendala juga kan. Iya, kasihan juga ya. Iya, nek kita sih prinsipnya kalau dibayarnya per bulan, tapi kan karena kita terkendala sistem, kan betul. belum bisa Pak. Sebetulnya bisa dirapel di Maret, guys. Semoga. Iya, siap. Ya, ini tergantung dari kantor pusat agamanya ini untuk benerin sistemnya. Kalau efisiensi hampir sama ya dengan itu ya. Saya rasa hampir sama ya efisiensinya untuk FKUB. Ini nilainya hampir sama. Nah, pengaruh signifikan ya menurut saya signifikan sih Pak. Ya, signifikannya di yang bagian mana nih? Maksudnya banyak yang kami korbankan. Ya, sama sih di kita juga. Tapi maksudnya kan ya, hampir. Kalau kemarin sih arahnya internal ya, internal di kita sih. Yang penting itu RO strategisnya itu jangan sampai terganggu gitu sih. Output strategisnya itu output strategis kalau di Kemenak ya berarti kan ya layanan-layanan yang ke masyarakat gitu ya.
Iya. Tapi kalau yang kita yang di Sekjen Mm-mm. ini mungkin layanan ke masyarakat ya sama dengan Kebumen tadi terkait Iya, dengan FKUP. dengan FKUP. Iya. Ya, tapi itu kami blokir 80%. Jadi dari anggaran 50 juta tinggal 10 juta yang bisa dicairkan. Tapi harapannya kan itu target volume outputnya kan hanya 1 ya, jadi tetap bisa tercapai. Kalau layanan lain yang selain itu, ini kan selain kerukunan beragama apa aja? Ada lagi nggak? Pasti banyak lah kan. RO-nya. Kalau Sekjen itu hanya itu aja, Pak. Ya ada kayak pembinaan kepegawaian, ini perencanaan. Kecuali ya karena RO-nya RO di satker lain ya, karena ini kesekjenan ya 41310 ya. Kalau yang lain kayaknya kalau yang pendis kan sampai sekarang yang terkait BOS kan juga belum ada kepastian kan Pak, mau diblokir berapa persennya belum ada kepastian. Belum itu. Belum. Setahu saya belum. Eselon satunya belum memutuskan. Mbak Mela ya, Mbak Mela ada info lagi karena saya kebetulan tidak menangani langsung yang pendis. Tapi kalau PHU tidak ada, insya Allah efisiensinya hanya di Perjadin yang sudah otomatis itu, jadi tidak masalah. Betul. Pendis itu 417.312 tapi ya. Katolik ada ya Pak, Katolik ada. Katolik ada yang juga. Tidak akan tercapai outputnya. Yang tidak akan tercapai outputnya. Iya. Kalau ini kita bicara hanya Sekjen atau keseluruhan, Pak? Ya kalau keseluruhan nggak apa-apa sih. Kalau kita juga pengen tahu juga kalau sih. Sekjen sih insya Allah sebenarnya aman. Itu paling hanya FKUP yang kita memang memblokir agak besar dibandingkan dengan Kebumen karena memang kita ada pertimbangan dari FKUP sendiri sudah mendapatkan bantuan dari Pemda lumayan besar. Oh gitu. Berarti sudah ada sumber pendanaan lain ya. Iya, jadi menurut kami seandainya kita hanya mampu sebesar itu pun nggak ngefek gitu, nggak terlalu ya outputnya masih kita bisa tercapai dari FKUP-nya juga masih bisa berkinerja gitu loh Pak. Yang Katolik itu yang kira-kira nggak kecapai? Iya, yang Katolik itu kami karena Kebumen kebetulan mungkin nggak ada Katolik ya. Ada berapa ya saya jadi Katolik itu sesuai dengan arahan dari Kanwil dan pusat, kita itu langsung disebar pagunya untuk itu Pak, untuk blokir. Jadi ada kegiatan itu salah satunya itu pembinaan apa ya kalau kayak di Islam itu keluarga sakinah gitu. Oh gitu, ya. Paham. Pembinaan terkait dengan itu. Itu jadi nggak jalan gitu ya. Jadi ada 2 kegiatan berarti. Saya iya, karena diblokir full itu dan itu sesuai arahan pusat Pak, bukan kami yang menentukan. Ya wis kalau itu ini kan mungkin semoga nanti ada relaksasi terkait dengan capaian outputnya ya biasanya itu ya. Blokir. Ya. Tapi jelas itu mempengaruhi ada 2. Ya kalau memang anggarannya habis ya pasti pengaruh, pasti nggak akan kecapai. Iya, itu habis Pak, habis 0. Jadi 15 juta bantuan KB kalau nggak salah. Sama satu lagi yang bina keluarga gitu. Yang hibah kemarin itu ada masalah nggak ya Mbak? Yang hibah itu? Gimana? Hibah kemarin ada hibah ya? Yang hibah untuk tahun kemarin gimana? Ada permasalahan nggak? Tidak ada ya Mbak? Nggak ada. Kayaknya aman ya? Aman ya Mbak Mulan ya itu ya? Ada 2 kali hibah. Hibahnya yang satu untuk guru ngaji aman karena itu masuk Sekjen. Cuman yang pendis itu kemarin kenapa alasan kita dimasukkan Sekjen? Jadi ada pergantian usulan ya Mbak ya. Jadi ada kendala teknis di Sehatinya, makanya terus pakai Sekjen yang sudah ada akun Sehatinya gitu loh Pak. Tapi setelah realisasi asetnya tetap ke Pendis. Sudah kami kelas. Oke. Aman lah berarti itu. Oke, secara terkait dengan eksekusi belanja, efisiensi, kemudian rencana target pencapaian RO, pencapaian ini semoga dengan efisiensi ini masih tetap mendapatkan IPA terbaik ya, yang Purworejo dipertahankan. Amin. Terbaik. Mohon bimbingannya Pak. Siap. Nanti kita sama-sama bareng-bareng lah untuk mencapai itu. Nah, kemudian terkait dengan di luar EPA ini,
Nih kalau digital payment kayaknya Kemenak Purworejo itu aduh berat banget ya. Monggo silakan dengan Mbak Wulan. Nah, Oh ya. kami, halo Pak. Jadi CMS gimana Mbak Wulan? Sudah bisa Ya, belum? kami barusan proses. Alhamdulillah Pak, CMS sudah kami lakukan Pak. Oh, Sudah sering banget alhamdulillah. malah Oke, siap, kalau siap. CMS. Berarti Ya udah sudah ini ya, lancar. Terima CMS-nya. kasih. Kalau yang KKP-nya yang belum ya, Mbak Wulan. Sampun. KKP? Nah, ini KKP kemarin juga sudah konsultasi, tapi kan harus penihilan juga toh Pak. Nah, kalau harus kan KKP itu ngajuinnya UP-nya itu pas tunai sama KKP kan bareng ya Pak. Iya, iya. Kemarin Sedangkan kami di tunainya sudah, KKP-nya belum, sehingga kemarin konsultasi itu kan harus penihilan juga. Lah ini kalau penihilan di tengah-tengah kan kami juga butuh waktu yang tepat sehingga tidak mempengaruhi banyak hal termasuk RPD barang kan Pak. Nah itu kami sedang tarik nafas karena pekerjaan juga lagi tinggi-tingginya. Karena efisiensi. Jadi insya Allah Pak, insya Allah kami akan melakukannya. UP-nya berapa sih Bu Wulan? UP-nya Iya. kemarin ngajuin berapa? Ngajuin UP-nya berapa? 10 juta. 10 berarti juta. nggak harus KKP itu kalau itu malahan. Aman lah, nggak wajib. Iya, memang sudah dirancang, Pak. Nggak bercanda. Ya, nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa. Ini juga meringankan kita juga nanti. Ya. Yang Satker ini cuma 10 ya? 10 juta ya. Berarti nggak wajib KKP. Ya, jadi Okay. di Satker Kemenak sendiri, kan kami punya 5 Satker, Pak. Itu yang paling besar cuma 20 juta juga. Itu cuma ada di Bima sama di Pendis. 20 juta. Dan itu juga nggak wajib KKP ya Pak? Nggak wajib KKP kayaknya. Iya, jadi tapi, sudah alhamdulillah untuk KPPN kayaknya udah aman. Tapi CMS-nya ya semua. Ini karena memang ya, ini proses CMS memang masih di Sekjen. Nanti yang lainnya menyusul Pak, sedang proses. Siap. Nah, besok saya juga mau ke BRI kalau mau nitip-nitip pesan itu. Saya mau ketemu Mbak Susi. Oh iya, boleh Pak. Oh iya. Kalau ya, di JP sama Mbak. Siap. Kalau di JP1 gimana Mbak Wulan? Ada rencana implementasi enggak? Belum. Saya belum punya gambaran tuh malah Pak. Yes. Nanti kalau ini ya Pak, kami karena anggaran kami kan banyak yang dipotong sebenarnya Pak. Sama kita juga. Hampir jarang semua belanja juga ini Pak. Kami jarang belanja juga jadinya. Nanti kalau misalkan mau mengimplementasikan ada kendala-kendala, nah, kita juga yang untuk tahun ini mau coba transaksi dengan DJP1 ya di Satker KPPN lah, biar nanti kalau ada kendala bisa tahu juga yang di Satker gimana gitu. Oh baik Pak, nanti ya pelan-pelan nanti saya tak belajar ke sana. Sama Mbak Ita, nah, jagonya itu nanti. Siap. Sohib kan itu? Sohibnya Mbak Ita. Nanti saya tak sama Ita. Terus ini ada satu lagi yang terkait di luar ini ya. Untuk Pendis ya terutama ya Pendis ya. Ini kaitannya dengan Renkas nih Bu Wulan. Ada dari Pendis di sini? Oh ada nanti Pendis ada tak panggilkan Mbak Ren. Mbak Ren di sini Mbak Ren. Bentar sini Mbak Ren. Nah ini halo Mbak Ren, udah gabung? Halo Pak, baik. Ini Bu. Gambarnya ya Pak. Bu Ren ya, ini. Ya. Ini saya menemukan data di Monsakti ya terkait dengan deviasi di Renkas. Saya menemukan ada data apa ini salah satunya aja ya. Di Pendis itu ada penghapusan apa namanya SPM nggak jadi gitu ya. Ada SPM nggak jadi lah kira-kira seperti itu. Nah tapi kelihatannya kelihatannya ini untuk berikutnya aja sih. Atensi untuk berikutnya kelihatannya kemudian menghapusnya itu ada keterlambatan gitu. Sehingga di bulan Maret ya Pak betul ya? Sehingga Renkasnya itu sudah terlanjur masuk jadi deviasi gitu. Nah jadi saran saya sih nanti kalau ada SPM yang nggak jadi segera dihapus sampai ke SPP-nya sebelum melewati tanggal
batas jatuh tempo Renkas gitu. Oh iya. Iya kemarin pas terakhir banget memang tanggal 28. Ya bener ya, ada ya. Betul, ada. Makanya itu jadi deviasi itu. Jadi deviasi. Iya, ya, Pak. Nah, ini deviasi kan mengurangi kinerja BUN juga di kita. Ini di Februari ada, di Januari kayaknya juga ada itu. Ada 2 kalau nggak salah. Februari Maret mungkin. Februari Maret kayaknya deh. Februari ke Maret, Pak. Ya, iya, Februari ke Maret. Nah, ini nanti ya betul. Ya, baik, Pak. Ini saya ada catatannya. Nilainya 2 juta sekian itu. Ini nanti sebagai bahan masukan aja ya. Nanti kalau misalkan ada SPM yang kemudian batal, segera lakukan penghapusan, dan penghapusannya itu kita memperhatikan tanggal jatuh tempo Renkasnya. Artinya ya paling maksimal misalkan jatuh tempo Renkasnya tanggal 28 Maret ya maksimal dihapus tanggal 28 Maret. Nah, kalau 28 Februari gitu ya, kalau dihapusnya kemudian Maret otomatis sudah terbentuk Renkasnya itu, sehingga tetap ada deviasi. Itu aja sih kira-kira. Iya Pak, baik, terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ini dari teman-teman yang lain, Mas Heri atau Mas Ngatiman ada tambahan? Izin Pak. Mas Ngatiman dulu Pak. Ya Mas Ngatiman, Mas Ngatiman. Menanggapi 2 kabupaten Kemenak Kabupaten Kebumen sama Purworejo langsung aja Mas Ngatiman. Mau nggak Mas Ngatiman? Oh siap. Baik, kami untuk ini terima kasih juga Pak Saiful udah memandu acara ini. Yang kami mau tekankan ini terkait dengan yang pertama tadi udah disampaikan ya, deviasi Renkas ya Bapak Ibu, mohon bantuannya terkait dengan juga penolakan SPM yang terkait supplier ya. Minta dibantu supaya penolakan SPM itu tidak berulang untuk kasus yang sama, mungkin terkait dengan supplier, mohon bantuannya. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Untuk EPA ini secara umum sudah diisi dan tinggal kita nanti lapor ke Kanwil Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke. Mas Heri, ada Mas Heri yang mau disampaikan? Gimana Mas Heri? Oke. Jadi kalau saya sih memang untuk penolakan SPM itu banyaknya dari Kemenak ya, baik Kemenak Purworejo maupun Kebumen. Jadi memang harus difahami untuk tipe supplier pegawai itu kan selain untuk bayar gaji kemudian uang makan, itu kan kalau gaji dan uang makan kan memang suppliernya kita ngambilnya dari GPP ya. Nah, cuman kadang ada yang honor pengelola keuangan atau pengelola SABMN atau PPABP. Itu kan tipenya tipe 3 ya, karena dia pegawai PNS. Cuman untuk pembuatan SPM itu kan dia dari Excel. Nah, supplier antara Excel dan GPP ini terkadang tidak sinkron. Jadi nanti maju honor ke arah ketolak nanti di BCSU. BCSU sudah sesuai, nanti gajinya akan ketolak karena posisinya kita ngikutin yang honor. Nah, tolong ini disinkronkan antara honor sama data yang di GPP. Kalau saya sih cenderungnya data yang valid GPP, yang di Excel-nya tolong disesuaikan dengan yang tadi Excel disesuaikan dengan GPP, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk ya deviasi halaman 3 DIPA nanti kan untuk triwulan 1 diputihkan ya dapat 100, nanti untuk triwulan 2 tolong Mbak Wulan sama Mbak Retno tadi ya. Itu sebagai acuan dalam kalau sudah ada perencanaan berarti kan harusnya menjadi acuan dalam pembelanjaan gitu ya. Ya kalau memang sudah over di atas 50% tolong belanjanya agak direm, atau kalaupun enggak pakai TUP. Nanti kan kalau TUP pertanggungjawabannya bisa bulan depan. Mungkin ya solusinya seperti itu sih. Mungkin nanti kalau ada teknis-teknis yang lain bisa Japri aja sih Pak. Oke. Sudah cukup Mas Ari? Iya, cukup Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dari Kemenak Kebumen dan Kemenak Purworejo ada yang mau disampaikan? Boleh Pak, izin. Monggo Bu Wulan. Bu Wulan atau siapa ini? Iya, Wulan Pak. Oke, monggo Bu Wulan. Pak, saya mau menanyakan tentang pencairan SPM LS 52. Seperti honor yang tadi disampaikan.
Itu kan SPM itu kami buat umpamanya nih Pak tanggal 10. Otomatis dia sebelum jam 12 dia harusnya cairnya tanggal berapa Pak? SP2D-nya? 2 hari, Mbak. 2 hari, Mbak. 2 hari setelah itu. Renkasnya akan terbentuk Berarti secara terjadi, otomatis 2 hari. oke. Berarti ada sesuatu yang berbeda ya Pak ya. Jadi Iya, kalau di Semarang itu tuh langsung Pak sebelum jam 12 hari itu juga masuk. Terus kemarin kami nyoba bikin, saya kan bikinnya 2 nih Pak. Punya sekjen sama punya Katolik. Punya sekjen itu hari itu masuk Pak. Jadi Tapi gini. punya Katolik lucu. Di SP2D itu ketika saya masukkan seumpamanya tanggal 10, kan saya masukkan 2, Januari sama Februari. Padahal itu bareng, OTP-nya juga bareng. Tapi yang satu SP2D Jumat, satunya Senin. Gitu. Tapi gitu. kok terjadi seperti itu Pak? Kok beda-beda kenapa ya Pak? Soalnya nih bukan saya Pak yang nanyain Pak sebenarnya. Tapi lebih ke PPK-nya. PPK-nya itu nanyain kenapa seperti ini toh Mbak kok beda? Harusnya sama gitu. Jadi saya malah jadi tahu. Saya malah jadi tahu. Jadi Renkas itu kan sekarang otomatis ya. Artinya di KPPN tidak ada tools apapun yang bisa merubah Renkas, Mbak Ulan. Ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi Renkas itu memang benar-benar otomatis secara tersistem. Jadi pada saat kita bikin SPP, ya SPP itu akan terbentuk Renkas. Nanti kalau keliru diluruskan ya Mas Hari, Mas Ngatiman ya. Ketika SPP terbentuk akan terbentuk Renkas 5 hari, gitu ya. Nah kemudian ketika kemudian SPM terbentuk, akan terbentuk Renkas sesuai dengan kriteria SPM-nya itu. Kalau SPM yang mendesak, kemudian ada SPM yang nilainya di atas misalkan berapa miliar, itu juga akan terbentuk sendiri. Nah untuk honor itu biasanya polanya ya, yang saya katakan biasanya itu setelah SPM terbentuk akan terbentuk menjadi lebih cepat 2 hari. Artinya yang tadinya SPP 5 hari, kemudian begitu SPM untuk honor itu biasanya 5 hari. Tapi itu juga tergantung dari jenis SPM-nya ya Mas Hari ya. Kategori SPM-nya mendesak atau apa gitu ya. Jadi terkait dengan kok cairnya bisa berbeda-beda. Nah, di KPPN tidak ada satu alat pun atau tidak ada satu yang untuk bisa mengintervensi sebenarnya. Jadi kita murni benar-benar berdasarkan sistem ya. Jadi kalau ada SPM masuk gitu ya, kemudian kita cetak biasanya nih di proses bisnis kita cetak lembar penerimaan SPM-nya. Nah, di situ akan tercantum rencana kasnya ya, rencana kasnya tanggal berapa atau RPD-nya tanggal berapa, yaitu yang akan terbentuk. Mungkin pada saat pemilihan jenis SPM-nya yang membedakan, mungkin ada yang mendesak, ada yang biasa, ada yang itu. Mungkin Mas Hari bisa menambahkan, karena ini teknis banget. Enggak Mas Hari? Nambahin Pak. Memang Mbak Ulan mungkin harus kita cek ya nomor SPM-nya kalau ada 1 SPM 2 SPM diajukan di hari yang sama tapi cairnya beda. Mungkin kalau akan kami aturan main dulu ya Pak ya. Kalau untuk proses SPM jadi SP2D itu kan kita batasi ya. Dari pagi sampai jam 12 itu akan jadi SP2D hari itu jika memang dia segera. Tapi kalau pengirimannya di atas jam 12 itu besok. Walaupun tanggal SPM-nya sama Mbak Ulan. Contoh, tanggal SPM hari ini tadi pagi sama prosesnya OTP-nya nanti jam 1 itu beda. Pasti yang satu cair hari ini karena tadi pagi, yang tanggal 1 pasti cairnya besok Senin. Kalau ini Jumat karena posisinya setelah jam istirahat. Tapi kalau memang pengen cepet, ya pagi-pagi Mbak. Itu yang mendesak ya Mas ya? Iya, jatuh temponya segera. Kalaupun segera kalau di prosesnya habis istirahat besok Pak, besoknya. Jadi kalau segera itu memang itu ya RPD-nya di catatannya itu hari itu gitu ya Mas? Iya, kayaknya memang kalau untuk segera kalau bisa diupayakan kirimnya itu sebelum jam istirahat. Itu. Jadi kalau Mbak Wulan inputnya
pagi tapi OTP PPSPM-nya jam 1, kayaknya reenkasnya juga akan meleset, Pak. Tetap akan berikutnya. Iya, besok. betul. Mungkin itu Mbak Wulan. Baik izin. Baik izin Pak bertanya. Saya memasukkan itu jam 8:30 pagi ya. Tapi pagi. Tapi boleh terima, Mbak, nanti bisa ini aja kita cek sama-sama ya Mbak ya. Nomor Oke. SPM-nya Terus aja. ini Mas, saya mau tanya kategori segera itu apakah saya memilih pas SPP, karena pas pembuatan SPP saya itu tidak memilih apa-apa, itu seperti otomatis aja Otomatis, itu dia keluar. betul. Otomatis, Kalau yang Mbak segera itu gini Mbak, yang segera itu GUP, segera itu hari itu. Oke. Kemudian gaji susulan, tukin Ya, 51 lah susulan. ya. Tergantung itu jenis yang itunya itu. ya berarti ya Mas Heri ya. Uang makan juga segera. Tergantung Berarti jenis. intinya sama ya. Kalau kita itu saya dan KPPN, saya selaku pembuat SPP dan KPPN approve-nya, itu kita nggak ada tempat atau sesuatu yang untuk intervensi itu gitu. kan nggak ada ya menu itu ya. Menu itu kan nggak muncul ya Pak ya. Yang bisa intervensi. Jatuh temponya aja kelihatan Mbak. Nanti jatuh temponya kapan gitu sih. Oke. Di SPM-nya ada jatuh tempo kalau nggak salah. Oke, soalnya ini pertanyaannya kan kalau yang bikin SPP memang kita, cuman yang bertanya ini kan PPK lah, kita harus bisa menjelaskan seperti apa. Saya nggak bisa jelaskan bentuknya seperti apa. Boleh. Nanti kalau memang ini dicari aja Mbak nomor SPM-nya, nanti kita telusurin kira-kira yang mana salahnya gitu sih. Kalau kami kalau jelas masuk sebelum jam 12 dan itu jatuh tempo segera itu pasti masuk hari itu. Kecuali nanti di perbankannya ya, di perbankan kami kurang paham ya kalau masuk ya. di rekeningnya. Okay. Sebenarnya nggak ada yang salah Mas Hari, nggak ada yang salah, mau honor cuma 150.000. Cuman ingin tahu aja, sebenarnya nggak ada yang salah. Yang masuk ke rekening masing-masing. Kalau honor dia LS ke penerima memang 2 hari Mbak. Kayaknya kalau yang langsung sehari kayaknya itu pakai GUP deh Mbak. Karena kan honor bisa GUP ya. Iya bisa, honor bisa GUP. Tapi kalau itu honor LS saya yakinkan sepertinya nggak bisa. Iya. Karena sisi itu kan jatuh temponya terjadwal. Iya, 2 hari. Soalnya otomatis. Itu Kemenak KPPN 2 Semarang kok Kemenak. Boleh Mbak, kalau ini kita baca data aja lah. Kita baca data aja lah. Nanti kalau ini susah. Iya susah ya. Saya soalnya gini, ada salah satu dari kami itu PPK di Kanwil dan dia melihat langsung memang keluar gitu loh, sehingga saya kok bisa ya, saya kan kemenak di KPPN Purworejo sedangkan dia di Kanwil itu kok berbeda gitu. Mungkin pakai GUP kali Mbak. Kalau LS ke penerima 52, saya yakinkan dimanapun kayaknya nggak ada. Itu ini bisa dicek. Bulan bisa dicek saat bikin SPM-nya kan nanti akan keluar itu ya Mas Heri ya, keluar terkait dengan RPD-nya itu, tanggal renkasnya itu kelihatan. Oh, apakah beda 53 sama 52? Ini katanya Mbak Lela yang sekarang Oh iya, kalau 53 kan LS ke rekanan Mbak, dia 5 hari malah. Iya, Bukan. 2 hari ya, 2 hari. Tergantung nilai juga. Penyelesaian memang 5 hari, tapi 2 hari tetap 2 hari. Langsung masuk, sudah masuk. Jadi gini, tulisannya penyelesaiannya 5 hari, tapi sehari langsung masuk. Ini Mbak Lela soalnya pembuat SPK-nya Kanwil ini. Gini aja lah, nanti kita baca data aja lah. Kalau gini kan nggak ada data kan susah Mbak. Contoh kita bisa telusuri kok. Nomor SPM berapa nanti kita cari. Terus kan jenis SPM-nya kan apa bisa kita lihat. Nanti kelihatan. Kalau gini kan nggak ada data Mbaknya. Ini Mas nomor SPM ini. Oh iya kita cari. Kalau enggak ya susah. By data aja, by data. Harusnya jangan lewat ini ya. Harusnya jangan lewat Zoom ya. Harusnya kita data. Kan kalau lewat Zoom kan bisa share nih nomornya ini gitu Mbak. Tapi gitu ya Mbak Ulan ya. Jadi intinya Terima kasih Pak. Renkas yang terbentuk itu secara otomatis tersistem. Jadi di KPPN itu tidak bisa melakukan intervensi apapun gitu ya terkait dengan kapan ini harus cair, kapan ini tadi ya itu paling terkait di kita yang kita tahu adalah jam
jam layanannya ya. Kalau SPM yang masuk sebelum jam 12 itu dipastikan SPD akan terbit pada hari ini juga. Tetapi ketika SPM masuk di atas jam 12 itu SPD akan terbit di hari berikutnya. Itu yang menjadi patokan di kita. Tapi ketika terkait dengan yang pihak yang menerima hak atas keuangan negaranya tanggal berapa itu sudah tersistem tergantung dari jenis SPM-nya masing-masing gitu ya. Poinnya di situ sebetulnya. Ada Baik, lagi? Pak, terima kasih. Oke, sami-sami. Ada lagi? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, sami-sami. Kabupaten Kemenak Kabupaten Kebumen ada? Iya, Pak. Cukup? Kebumen paling kemarin itu kan ada hibah 2024. Nah, itu ya sama seperti Purworejo. Kita kan pertama saya masukkan itu ke Sekjen. Terus di Sekjen itu kemarin sempat ada catatan hibah belum disahkan. Nah, kami punyanya kan simponinya itu di Pendis. Lalu itu saya bikin lagi, saya masukkan di Pendis, lalu saya oper ke Sekjen. Gitu. Sama lah kayak Purworejo sama ya, itu yang tapi nggak ada kendala ya. Simponinya sehatinya kami punyanya di Pendis. Jadi lewat Pendis gitu. dulu baru dioper ke Yes. Sekjen. Oke. Semoga nggak ada kendala ya. Saya rasa cukup ya untuk. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Saya rasa cukup ya untuk evaluasi pelaksanaan anggaran untuk triwulan 1 untuk Kemenak Kabupaten Purworejo dan Kemenak Kabupaten Kebumen. Nah, nanti hasil-hasil diskusi kita kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, kita kan ya sudah seperti satu keluarga ya, bisa saling japri atau tadi yang misalkan Mbak Wulan, kalau ada datanya coba di-share SPM-nya nomornya berapa, nanti kita telusuri jenis SPM-nya apa, itu pasti akan ada di catatan-catatan kita di sistem kita, nggak akan hilang. Mungkin itu saya cukupkan sekian ya. Terima Baik, kasih. Pak. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kinerja Kemenak Kabupaten Purworejo dan kinerja Kemenak Kabupaten Kebumen yang sudah sangat bagus dengan adanya efisiensi ini tetap terjaga dengan baik. Kemudian saya sangat mengharapkan ya terkait dengan digitalisasi pembayaran yang meliputi CMS, KKP, dan DJP1 ini juga agar segera diimplementasikan. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih. Izin live ya. Jangan lupa absen, Ya. izin live ya. Oke, sudah Pak.